Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi dengan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Semoga Allah mengampuni dosa dan menerima amalan seluruh penumpang. Semoga keluarga dapat diberi kesabaran dan ketabahan untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasar yang berangkat itu satu itu. Ya, terakhir itu ya. Nah, terus biasa juga kalau berangkat pakaian rapi, ini pakaiannya sedikit lecek, karena terburu-buru. Seperti yang terjadi dengan Kapten Afwan, di mana almarhum pergi terburu-buru dan tidak disetrika bajunya agak lecek daripada yang biasanya. Kemudian berangkat dan sebelum terbang sempat video call dengan anaknya dan meminta maaf. Hingga anaknya menyatakan bahwa almarhum tidak berperilaku seperti biasanya. Tapi inilah setelah peristiwa terjadi, barulah menangkap sinyal hal tersebut yang kita sebut dengan firasat. Padahal mau berangkat. Dadah semuanya. Dadah semuanya. Dadah. Dah. Dadah, Nak. Hal ini juga terjadi dengan almarhumah Ranti Windia, di mana sebelum berangkat sempat mengabadikan video detik-detik untuk berpisah dengan keluarganya. Video tadi Anda saksikan. Setelah peristiwa, barulah kita menyadari bahwa itu firasat yang terjadi dan benar adanya, bahwa almarhumah ingin memberikan sebuah informasi. Momen-momen terakhir bersama keluarganya ternyata setelah adanya peristiwa itu merupakan sebuah pesan yang ingin almarhumah sampaikan. Selain video tersebut, juga ada beberapa hal yang menurut saya ini juga merupakan sebuah firasat. Kita lihat dari Instagram almarhumah Rati Windania. Di sana beliau sempat berfoto ya. Kalau Anda lihat di Instagram dan di gambar berikut ini ada foto anaknya memakai pakaian Minnie Mouse yang berwarna pink, dan ternyata baju tersebut juga ditemukan di tempat jatuhnya pesawat di perairan laut tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat foto lainnya yang saya perhatikan. Informasi foto lainnya adalah, dan kalau Anda lihat di slide berikutnya, ada almarhum bersama anaknya. Almarhumah menunjuk ke satu titik ke atas. Anda bisa perhatikan di sini dan di gambar ini. Setelah itu juga ada foto lainnya. Anda perhatikan foto ini kembali membentuk gerakan tubuh pesawat. Nah, kalau kita melihat setelah peristiwa, hal-hal yang terjadi tersebut itu menggambarkan sebuah firasat. Kita fokus pembahasan bicara mengenai apa itu firasat. Firasat adalah perasaan atau kata hati yang muncul sebelum terjadinya sebuah peristiwa yang dirasakan baik oleh individu maupun oleh orang lain. Mungkin Anda pernah merasakan sebuah firasat dengan feeling, perasaan aku kok nggak enak ya? Atau seorang ibu yang merasakan jantungnya berdebar detakan yang luar biasa pada saat mengingat anaknya.
Atau ada sebuah peristiwa di rumah yang tiba-tiba terjadi sebelum ada sebuah peristiwa besar. Misalnya jatuh gelas, kemudian tiba-tiba tangan tergores, atau berbagai macam peristiwa petunjuk yang baru dipahami atau disadari setelah peristiwa itu terjadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa firasat adalah perasaan yang akan terjadi sesuatu tersebut muncul setelah melihat adanya indikasi keadaan ataupun gelagat. Setelah muncul indikator tersebut. Tapi saya mau menambahkan di sini, karena firasat itu tidak membutuhkan evidence. Firasat di sini tidak membutuhkan gelagat-gelagat atau fakta. Tambahan dari saya, ia bisa muncul dalam bentuk intuisi. Jadi tanpa ada evidence, tiba-tiba muncul begitu saja ada perasaan tersebut. Dan tidak memerlukan nalar dalam berpikir. Artinya proses di sini tidak menggunakan otak kiri saat mengambil kesimpulan tersebut. Karena seperti kita ketahui bahwa otak manusia ada otak kiri dan adanya otak kanan. Otak kiri ini lebih melihat fakta, evidence, kejadian, data-data. Namun kalau otak kanan lebih cenderung proses berpikirnya adalah dengan perasaan itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa firasat ini lebih dominan dorongan atas perasaan yang muncul tanpa memerlukan logika. Dan walaupun terkadang firasat ini juga bisa terasah oleh yang namanya pengalaman-pengalaman sebelumnya. Misal, biasanya ini orang seperti ini, kali ini tidak seperti ini. Biasanya seperti ini, kali ini tidak seperti ini. Nah, itu juga merupakan indikator dari kebiasaan yang tidak biasa terjadi, membutuhkan data. Tapi kalau intuisi seorang ibu tiba-tiba, aduh nggak tenang, kenapa ya? Aduh kok gelisah ya, anak saya kok belum landing, harusnya jam 2. Anak saya kok belum landing, harusnya jam 2 sudah landing. Ibu sudah mulai gelisah, sudah mulai mencari informasi, sudah mulai bertanya-tanya. Seperti yang dinyatakan dirasakan oleh Ibu Nani Mardiati, ya, seperti video berikut ini. Terus saya, ya udah hati-hati ya, nanti kalau landing kabarin ya. Terus saya perkirakan jam 2 itu landing, saya hubungi nggak bisa, apa delay ya pesawatnya. Saya telepon suaminya, posisi di bandara karena mau jemput anak istrinya. Tapi suaminya itu menerima telepon saya sambil nangis-nangis. Ada apa ini? Ada apa? Mama, pesawatnya hilang kontak, Ma. Astagfirullahaladzim. Karena saya posisi sendirian, saya pengen menjelaskan ada apa, kok saya hubungi tidak bisa. Belum landing ya pesawatnya. Pesawatnya hilang kontak, Ma. Saya tidak bisa ngomong, ini Ma, saya tutup dulu. Yang saya rasakan selama 5 hari itu, dia itu banyak senyum gitu loh. Saya tuh merasa dia pengen menyenangkan saya kan diajak ke sana tidak mau, posisi saya sendirian, kadang-kadang dia itu mikir, "Wah, nggak usah buru-buru pulang, Ma, di Jakarta aja." Adiknya kan juga di Jakarta. Ibunda dari almarhumah Rahmania Ekananda. Firasat yang dirasakan oleh seorang ibu kepada anaknya karena sangat didominasi oleh perasaan yang sejak kecil sudah terbangun dari janin. Sehingga apapun yang dirasakan oleh anaknya, itu dirasakan oleh bundanya. Anaknya merasa gelisah, maka ibunya merasa gelisah. Karena pada saat janin itu dibentuk, sekian bulan itu terkonek antara jantung anak dengan jantung ibu. Jadi begitu dirasakan kuat sekali. Nah, hal tersebut dapat dijelaskan secara psikologis dan ini dijelaskan oleh seorang Profesor Tatum, ahli psikoterapi klinis University of Sheffield,
yang menjawab dengan berdasarkan hasil penelitiannya. Diketahui oleh beliau bahwa peran kerja otak dengan otak manusia lain ternyata memiliki konektivitas seperti wifi yang di-on-kan. Jadi mengirimkan sinyal kepada orang yang dituju. Dan antar otak dengan otak orang lain ini terkonek di sini. Pada saat ia fokuskan, terkoneklah yang namanya interbrain. Jadi fokus dari seorang anak pada saat mengalami kejadian yang tidak mengenakan, orang yang diingat pertama kali adalah ibunya atau ayahnya atau orang terdekatnya, maka orang terdekat tersebut bisa merasakan terkirim oleh sinyal tersebut dengan menggunakan wifi gelombang otak yang difokuskan ke arah tersana. Didukung lagi oleh yang namanya perasaan. Kedekatan yang selalu dirasakan antara ibu dan anak, maka disinilah terhubung. Itulah yang mengakibatkan firasat menjadi begitu kuat oleh si ibu, menjadi tidak tenang, gelisah. Karena sebelum almarhum pergi juga, ibunda adalah orang terakhir yang dihubunginya. Ditelepon, dikirimin foto keluarganya, dan ibu juga memikirkan terus-menerus. Sehingga disinilah terkonek. Firasat tersebut terjalin. Dan terkadang firasat menjadi pertanyaan buat diri kita. Kadang apa yang kita khawatirkan itu terjadi. Kadang tidak terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila kita memiliki firasat tersebut? Saran dari saya adalah pada saat kamu merasakan perasaan yang tidak enak, maka yang bisa kamu lakukan adalah berdoa. Mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, untuk memohon mendapatkan perlindungan. Atau misalnya kamu memiliki feeling yang tidak enak terhadap orang lain, berdoalah, mendoakan. Ditambah lagi dengan bersedekah. Itu akan jauh lebih meringankan, mengikhlaskan semua peristiwa yang terjadi pasti seizin Tuhan. Dan kalau kamu merasa ketakutan akan kehilangan sehingga kamu melarang orang tersebut untuk pergi atau ketakutan untuk berangkat atau kemanapun, sadarilah satu hal bahwa kematian tidak membutuhkan tempat dan wadah dimanapun. Karena kematian sekalipun berada di rumah pun, lagi tidur pun, itu bisa terjadi. Sehingga tidak menjadikan diri kita merasa khawatir terus-menerus, merasa ketakutan terus-menerus. Apa yang harus kita lakukan? Kembali mendekatkan diri kepada Tuhan adalah solusi yang bisa kita lakukan. Dan apapun yang terjadi, pasti seizinnya. Dan jika firasat tersebut benar adanya dari apa yang kamu rasakan, berarti kamu memiliki intuisi yang luar biasa kuatnya. Dan intuisi tersebut bisa dilatih dan difokuskan saat kamu bisa merasakan kepekaan dari sekitarnya. Intuisi tersebut bisa hilang saat kamu punya ketakutan atau kekhawatiran. Jadi kalau kamu merasa lebih tenang dan bisa lebih baik mengontrol emosimu, maka intuisi kamu akan berkembang dengan sangat baik. Dan kalau peristiwa tersebut tidak terjadi dari firasat yang kamu rasakan kejadiannya, kamu jangan menyesali. Justru di sini kamu bisa memiliki pencegahan atas peristiwa yang kamu khawatirkan tersebut. Dengan cara setiap momen yang kamu rasakan, kamu hadapi itu, bisa kamu syukuri. Dari peristiwa yang terjadi ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah setiap momen adalah peristiwa yang berharga atas diri kita. Jadi bagaimana kita mengisi momen-momen tersebut dengan memori-memori yang indah, baik terhadap keluarga maupun terhadap diri sendiri, dan bahkan kita mengisi momen memori kita dengan hal kebaikan untuk orang lain. Terutama mempersiapkan diri untuk bisa siap pada saat kapanpun
kita dihadapi dengan kematian itu sendiri. Demikian pembahasan bicara mengenai firasat kali ini, dan kita mendoakan buat para korban Sriwijaya untuk bisa tenang di sana, dan juga keluarga korban untuk bisa menerima dengan sabar dan tabah serta tawakal. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua peristiwa yang ada. Saya menghimbau teman-teman semua yang menyaksikan YouTube ini untuk bisa kita berdoa bersama ya buat para almarhum dan almarhumah, sehingga mereka tenang di sana dan diberikan tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.